Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Feni Melinda. Nah, di sini kami akan mengimplementasikan aplikasi Odo di toko obat e-commerce. Nah, yang pertama akan dijelaskan oleh Bapak Hendra. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada presentasi ini akan dijelaskan mengenai tugas supply chain management, yaitu membuat modul ERP menggunakan aplikasi Odoo. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama Hendra, kemudian yang kedua Ida Widayanti, yang ketiga Feni Melinda, yang keempat Sri Rianti, dan yang terakhir Yurisa Karimah. Pada simulasi ini kita menggunakan profil sebagai toko obat, yaitu yang nama perusahaannya yaitu PT Avicenna Pharma dengan nama toko obat Avicenna dengan nomor izin sebagai berikut dengan penanggung jawab apoteker Sri, kemudian alamat di Jalan Kesehatan nomor 10 di Jakarta Pusat, kemudian website kami ada di avicennafarma.co.id dan untuk email kami, email customer service itu ada di cs@avicennafarma.co.id. Kemudian kami juga memberikan layanan telepon dan juga aplikasi pesan. Di sini ada di 0812 1221 1001. Visi dari perusahaan kami yaitu menjadi toko obat online dan offline yang unggul dalam kualitas layanan, kinerja, dan menjadi pilihan masyarakat. Misinya yaitu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, menyediakan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang mempunyai izin edar, bermutu, aman, dan terjangkau. Yang ketiga, menjalin kemitraan yang memberikan nilai tambah dan manfaat bagi seluruh stakeholder. Yang terakhir yaitu memberikan edukasi dalam menjaga kesehatan masyarakat. Di pembuatan modul ini kami membagi beberapa modul sesuai dengan PSC di kelompok kami. Itu ada Yurisa di bagian purchasing, kemudian ada Ida di bagian inventory, Sri di bagian sales, Penny ada di finance dan accounting, dan saya sendiri, Indra, ada di bagian e-commerce. Layanan unggulan dari toko obat kami yaitu pembelian produk secara online. Jadi kami sudah punya toko offline, kami mencoba mengembangkan penjualan menggunakan secara online. Harapannya bisa diakses oleh lebih luas konsumen kami. Dan kami juga secara online ini kami juga melayani pemesanan produk yang belum ada di daftar produk kami. Kami harapkan juga bisa mencarikan kebutuhan dari masyarakat. Kemudian kami juga membuat layanan antar yaitu same day untuk pengiriman di dalam kota. Baik, untuk selanjutnya mari kita dengarkan untuk penjelasan modul-modul di masing-masing bagian. Selanjutnya adalah bisnis proses yang ada di Avicenna Pharma sebagai berikut kurang lebih. Proses yang pertama di sini adalah bagian purchasing akan melakukan pembelian produk kepada pemasok. Kemudian secara bersamaan juga informasi purchase order tersebut akan diinformasikan kepada bagian inventory dan bagian finance accounting. Memang sebelumnya di purchasing sendiri ada proses pembuatan listing produk, listing supplier, dan sebagainya. Kemudian proses berikutnya yang kedua mengenai setelah proses pembelian tadi, berarti barang akan dikirim dari bagian pemasok ke inventory di gudang. Setelah barang diterima di gudang, nanti akan ada informasi ke bagian finance accounting terkait untuk pembayarannya sesuai dengan terminnya. Nah, di sini juga pastinya akan disesuaikan dengan tagihan dari pemasok kepada yang sudah masuk ke finance accounting.
Nah, finance accounting mungkin juga akan konfirmasi ke bagian purchasing jika ada kondisi-kondisi khusus, misalnya diskon dan termin pembayaran yang mungkin harus berbeda-beda masing-masing suppliernya. Nah, kemudian setelah proses semuanya tagihan terkonfirmasi, maka bagian finance accounting pun melakukan pembayaran sesuai terminnya. Nah, setelah produk yang ada di inventory atau di bagian gudang, maka prosesnya berikutnya adalah proses yang keempat di sini, diawali dari inventory menginformasikan stok produk bagian sales. Nah, nanti di bagian sales akan menginformasikan ke bagian e-commerce bahwa ada stok produk yang bisa di listing di e-commerce atau di website. Jadi nanti bisa ditampilkan mungkin informasi dari sales mungkin terkait dengan diskon, kondisi-kondisi mungkin ada bonus dan sebagainya, maupun juga jika memungkinkan ada termin pembayaran dan sebagainya. Nah, di bagian e-commerce sendiri juga ada informasi dari inventory terkait dengan stok produk yang tersedia di inventory. Maka nanti di website juga akan ditampilkan jika memang memungkinkan sisa stok atau ketersediaan stok itu berdasarkan informasi dari bagian inventory. Nah, untuk proses berikutnya berarti misalnya proses ordering oleh customer. Jadi customer melakukan pembelian atau termasuk juga melakukan pembayaran sesuai dengan termin atau sesuai dengan syarat dan ketentuan yang dibuat di e-commerce. Jika memang memungkinkan, sebaiknya secara umum e-commerce sendiri itu juga pembayarannya di awal. Jadi sebelum barang dikirim, itu sudah dilakukan pembayaran secara umum. Nah, mungkin juga nanti biasanya dari tim sales pun kalau ada kondisi-kondisi khusus kerjasama dengan bagian dan bagian vendor pembayaran, misalnya bank dan sebagainya, mungkin ada kondisi tertentu juga e-commerce nanti akan menginformasikan di bagian websitenya. Nah, setelah customer di sini melakukan order dan pembayaran, maka e-commerce akan memastikan informasi kepada tim sales bahwa sudah ada proses ordering dari customer. Nah, kemudian nanti untuk secara keuangannya dari e-commerce juga akan menginformasikan ke bagian finance accounting karena proses pembayaran di website biasanya juga akan terhubung langsung ke rekening perusahaan. Jadi informasi ordering di e-commerce oleh salah satu konsumen mungkin contohnya itu harus terkonfirmasi ke finance apakah sudah sesuai atau belum dari tagihan dan uang yang masuk. Kemudian dari sales juga menginformasikan ke finance accounting mungkin terkait dengan kondisi-kondisi khusus yang memang ditentukan. Kalau tidak, biasanya proses nanti akan dari e-commerce sendiri langsung menginformasikan ke bagian inventory untuk melakukan pengiriman barang, yaitu di langkah yang keenam. Nah, untuk mungkin jika memang ERP ini memungkinkan, nanti customer itu ada proses seperti customer care atau layanan keluhan pelanggan atau pengaduan. Jika memang memungkinkan ini sudah ditambahkan jalur yang merah ini arus retur barang, tapi prosesnya sendiri biasanya diawali dengan proses komplain yang masuk ke e-commerce dan jika memang memungkinkan di e-commerce tersebut apakah barang bisa diretur atau akan diganti melalui mungkin kerjasama dengan asuransi dan sebagainya itu bisa melalui jalur yang belum tercatat di sini yaitu yang jalur merah ini. Ini adalah jalur barang retur. Jadi kalau memang ada keluhan barang bisa di retur ke bagian gudang dan gudang nanti akan diteruskan retur ke bagian pemasok. Baik, kurang lebih untuk bisnis proses yang ada di Avicenna Pharma ini kurang lebih seperti ini. Terima kasih. Selanjutnya yaitu proses setelah pembuatan website tadi, kita langsung ke simulasikan proses e-commerce-nya, yaitu proses ordering melalui website. Di sini langsung masuk ke bagian website. Kemudian dari tampilan di sini setelah dilakukan mungkin di setting-setting, ini halaman tampilan awalnya. Ini tampilannya sangat sederhana sekali. Nah, kemudian
Untuk proses e-commerce-nya sendiri di sini lakukan di menu shop. Nah, ini uji coba yang salah satunya masih belum berhasil. Di sini saya coba untuk menggolongkan dari beberapa kategori produk tadi, misalnya untuk produk obat bisa masuk ke mungkin ke menu PC, kemudian beberapa produk vitamin itu masuk di vitamin, tapi ini belum berhasil. Tapi tampilan sederhananya, jika settingan ini memang belum berhasil, master item yang sudah kita publish tadi, ini contohnya ada 2 yang sudah dipublish tadi. Ini yang contoh berikutnya tadi adalah Milanta yang suspensi. Kalau sudah dipublish berarti ketika ada customer membuka website kita, itu di bagian ordering itu akan tampil seperti ini. Nah, kalau yang unpublished contohnya seperti ini tadi. Jadi di master data kita sudah ada, tapi belum dipublish, jadi dia tidak bisa dilakukan ordering. Mungkin ini bisa digunakan juga kalau memang di bagian inventory dapat menginformasikan bahwa stoknya itu sudah habis atau kosong. Mungkin untuk sementara secara sederhana kita di master datanya di unpublish, tujuannya supaya tidak di-order oleh customer. Ambil contoh kita akan misalnya sebagai customer ini akan order Milanta tablet. Diklik produknya, kemudian jumlahnya berapa, misalnya 1 atau 2 strip. Nah, di sini juga jangan lupa di bagian master data juga memastikan bahwa penjualan kita itu sesuai dengan tampilan yang ada di sini. Karena kan mungkin di bagian inventory proses pembeliannya itu dalam quantity box atau karton misalnya. Misalnya ini contoh Milanta. Milanta kemasan boxnya mungkin isi 20 atau mungkin isi 10, tetapi satuan jual kita pastikan disesuaikan dengan yang akan kita tampilkan di website ini. Misalnya ambil contoh Milanta. Karena kita tidak mungkin melakukan penjualan per tablet, jadi kemasan yang paling sederhana atau paling kecil di sini adalah satuannya strip. Satu strip isi 10 tablet, jadi di sini keterangannya langsung di deskripsi produknya, jangan lupa ditulis lengkap. Milanta chewable tablet, di sini maksudnya tablet kunyah, yang isinya 10S. Jadi kita lebih sederhananya seperti ini. Tapi kalau mau ditulis Milanta satu strip isi 10 dan seterusnya juga boleh. Ini deskripsi terkait dengan deskripsi di bagian master data tadi. Nah, misalnya ini melakukan proses order 1 buah. Ini bisa dimasukkan ke chart dulu atau bisa langsung dibeli. Untuk konfigurasinya ini sendiri itu nanti saya akan coba jelaskan di bagian configuration. Ini untuk contohnya dulu misalnya akan beli 1 tapi kita simpan dulu di chart. Nah, nanti setelah proses ini, nanti di sini akan menambah. Nah, misalnya ini tadi sudah saya coba simulasikan sebelum melakukan rekaman. Ini Milanta suspensi jumlahnya 2, Milanta chewable-nya ini 1. Kemudian ini jumlahnya dengan tax-nya dan sebagainya. Kalau memang mau langsung beli, di sini biasanya akan buy now. Jadi dia kenapa ada 2 pilihan ini? Tujuannya jika konsumen tersebut ingin belanja produk yang lain, itu tidak perlu langsung keluar dari halaman ini, tapi masukkan dulu ke chart, kemudian kembali lagi ke ke listing produknya, tujuannya untuk pesan. Selanjutnya saya akan menjelaskan modul e-commerce atau di Odoo ini disebutnya di bagian website. Kita yang pertama diawali dari inventory dulu. Jadi sebelum masuk ke bagian e-commerce dan website, kita pastikan dulu setting produknya. Ini beberapa contoh master produk yang sudah ada di master data kami. Kita ambil salah satu contoh, ini kita menggunakan contoh Milanta suspensi 50 ml. Nah, di sini setelah semua data ini yang dibuat
di-create oleh teman-teman bagian inventory atau dan purchasing. Di sini sebenarnya ini masih merah. Mungkin ambil contoh produk yang lain. Kita ambil contoh, nah seperti ini. Berarti ini produknya sudah ada di master data, tetapi belum di-setting ke publish. Nah, ini prosesnya yang pertama di sini setelah semua data yang di-create teman-teman dari inventory dan purchasing ini, kita create, diklik aja, go to website. Nah, di sini yang membedakan nanti adalah di bagian unpublished ini, bagian kanan atas ini. Ini menandakan bahwa produk ini belum bisa di listing di website atau e-commerce. Ini tinggal digeser saja atau diklik. Ini jika sudah publish, ini berarti sudah bisa di-order di website. Ini untuk mengeceknya bisa langsung cek. Ini nanti di website yang sudah dibuat. Nah, untuk proses pembuatan website sendiri, masuk ke bagian website. Ini beberapa contoh yang sudah sempat dibuat. Nah, di sini nanti langsung dibuat di site. Ini di menunya di homepage. Nah, ini contoh yang sudah kita buatkan. Pada menu modul website ini contoh yang sudah saya buatkan. Nah, ketika website ini mau diedit, bisa di bagian kanan atas di sini dilakukan editing. Ini kalau misalnya mau dilakukan perubahan di bagian ini, mungkin tampilan depannya mau diganti. Ini ada di sini ada blog, di sini ada tema, di sini tema, di sini mau warna dan isian dan tampilannya. Blog ini sebagai tampilan awalnya, misalnya di halaman pertama hanya mau menampilkan gambar saja, ini tinggal digeser ke atas ini misalnya. Nah, mungkin di sini saya ambil contoh di sini langsung mungkin ini dia tagline-nya. Di sini kalau fontnya mau diganti, bisa di bagian kanan sini, apakah mau di bold, mau di italic, dan sebagainya. Ini mau dijadikan header atau apa, di sini bisa. Ini mungkin warna fontnya mau di merah, dan jangan sampai nanti tidak terlalu kontras sehingga tidak terbaca. Kemudian kalau memang diperlukan animasi, di sini juga bisa. Misalnya ini mau on scroll atau on appearance, kemudian on slide, atau di sini misalnya bounce, atau rotasi, atau bounce, atau flash, pulse, check, dan sebagainya. Di sini nanti silahkan dipilih, misalnya zoom in, kemudian in place, first time only, kalau mau terus-menerus. Ini start dari detik keberapa dan sebagainya. Ini sebagai contoh saja. Mungkin gambarnya di sini kalau memang mau diganti langsung di double klik. Misalnya ambil contoh mau diganti dengan logo yang sudah sempat disiapkan di sini. Misalnya contoh seperti ini juga bisa. Atau seperti tampilan yang sebelumnya yang sudah saya setting di sini hanya tulisan seperti ini, Avicenna Pharma, perusahaan dan seterusnya. Kemudian jika bisa ditambahkan, ini saya tambahkan contohnya visi misi. Di sini visi misinya saya tambahkan, mungkin gambarnya juga bisa. Ini sebagai contoh saja. Contoh untuk tampilan mempercantik tampilan websitenya. Jika sudah selesai, di sini jangan lupa di save.
Nah, jadi nanti ketika customer mau buka website kita, itu akan tampilan di awalnya kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian Saya di PT Avesina Pharma, ini saya bertugas sebagai seorang purchasing, di mana seorang purchasing ini nanti saya bertugas untuk membuat create database master baru, kemudian database vendor, setelah itu juga saya membuat PO. Nah, skenario-nya sendiri di toko obat Avicenna ini merupakan toko obat-obatan yang ada di e-commerce dan kami itu akan membeli obat-obatan dan alkes agar bisa dijual di website e-commerce. Nah, kebetulan obat-obatan ini baru dan sebelumnya produknya belum pernah ada di toko obat Avicenna. Apa saja obatnya yaitu Melanta sirup dan Melanta chewable tablet. Selain itu juga vendor yang digunakan adalah vendor baru yaitu PT Ensoval Putra Mega Trading. Nah, nanti di sini saya akan melakukan simulasi pertama bagaimana cara membuat database produk. Kemudian saya juga akan melakukan simulasi bagaimana cara mendaftarkan vendor baru di Udu. Aplikasi purchasing yang ada di Udu. Saat ini saya sudah membuka Udu seperti ini. Karena saya ada di kelompok 1, maka yang akan saya buka adalah O16 Magister Farmasi 3 kelompok 1. Kita klik saja. Setelah kita klik, kita harus tunggu beberapa saat sampai terbuka seperti ini. Nah, ini tampilannya. Ini saya login menggunakan login administrator. Karena saya ada di bagian purchasing, maka yang akan saya buka tuh purchase. Tapi sebelumnya kita akan buka di bagian aplikasi. Ini sepertinya ada kendala. Nah, seperti ini merupakan aplikasi-aplikasi yang ada di Udu. Karena saya di bagian purchase dan ini belum diactivate, maka saya harus aktivasi terlebih dahulu. Kita klik activate sampai untuk menu purchase itu teraktivasi di Udu kita ini. Ini masih loading ya. Kita tunggu sebentar. Diproses ya teman-teman. Ini kita akan kembali lagi ke menu seperti ini, kemudian kita buka discuss. Untuk purchase-nya itu sudah ada, kemudian kita akan klik. Nah, seperti ini untuk menu purchasing yang ada di Udu. Nah, untuk membuat kita bisa ke order terlebih dahulu, kita bisa lihat ini ada request for quotation, purchase order, dan vendors. Kita akan membuat vendor baru. Nah, di sini karena belum pernah ada vendor sebelumnya, maka kita akan membuat vendor baru. Caranya adalah dengan klik vendor, kita klik new. Nah, di sini kita akan isikan nama vendornya. Contoh saya akan mengisi Encepal Putra Mega Trading. Karena memang saya akan membeli beberapa obat ke distributor ini. Kemudian kita isi alamatnya. Kita isi alamatnya, ini disesuaikan ya Bapak Ibu sekalian. Untuk nomor teleponnya juga silahkan diisi. Maaf, di sini ada loading sedikit. Emailnya juga kita isi. Di sini saya isi menggunakan epmtest@gmail.com terlebih dahulu. Sebaiknya NPWP dan websitenya juga diisi, tapi untuk saat ini saya akan lewat terlebih dahulu. Kemudian setelah selesai, maka kita bisa menggunakan foto untuk PT ini. Seperti ini nanti Ensoval, kemudian kita klik save. Nah, ini sudah di-save seharusnya. Kita akan ngecek kembali apakah sebetulnya data ini sudah tercreate di database atau belum. Caranya kita kembali ke orders, kemudian kita klik vendor. Nah, jika seperti ini, maka artinya PT Encepal itu sudah sukses di-create di master vendor Udu kita. Selain itu juga saya akan membuat satu vendor lagi, selain Encepal, karena saya akan membeli kedua vendor. Sama, kita klik new, kemudian kita isikan nama vendornya itu apa. Di sini saya akan mengisi Anugrah Argon Medica.
Seperti tadi juga sama, ini kita isi alamatnya. Semua isian di sini diisi, nanti ada alamatnya, kemudian ada nomor telepon, nomor HP, juga email. Ini nomor HP-nya juga jangan lupa kita isi, untuk nomor teleponnya juga kita isi. Ini untuk websitenya saya belum isi terlebih dahulu, tapi untuk emailnya saya isi amtes@gmail.com terlebih dahulu. Kemudian kita bisa save seperti tadi PT yang pertama. Untuk mengetahui apakah sebetulnya PT ini sudah tersimpan atau belum di database, nah, selanjutnya kita akan melakukan create product. Di sini saya klik product, kemudian ini artinya kosong karena belum ada produk sama sekali. Caranya adalah kita klik new. Nah, di sini kita akan langsung ketikkan nama produknya itu apa. Di sini saya akan mendaftarkan produk Milanta suspensi 50 mili. Produk type-nya kita isi. Kemudian sales price ini adalah harga jual nanti kita kepada customer kita. Ini kita bisa isi, saya isi di angka 12.500 dengan PPN kurang lebih harganya menjadi 13.875. Nah, ini produk kategorinya. Ini saya isi barcode-nya saya isi dengan MYL1. Kemudian produk teksnya saya isi dengan OTC. Kita klik OTC. Setelah itu kita save manual. Nah, kita juga bisa tambahkan foto untuk produk ini biar terlihat bahwa seperti apa sih foto produk kita. Kita save lagi. Kemudian saya akan membuat produk lain selain Milanta suspensi 50 mili, saya juga akan membuat produk lainnya. Sama, kita klik produk, kemudian new, kita isikan kembali nama produknya. Di sini saya akan membuat Milanta chewable tablet. Sama, produk tab-nya kita isi, kemudian sales price-nya itu adalah harga jual, kita isi juga. Di sini saya akan mengisi dengan harga 8.000 sebelum PPN. Untuk produk kategorinya juga saya isi, kemudian barcode-nya saya isi MYLT2. Kemudian produk teksnya saya tulis OTC. Sini saya buat untuk foto produknya seperti ini. Kemudian setelah itu kita bisa save manual. Kita masuk lagi ke dalam produk. Di sini kedua produk yang sudah kita create itu sudah ada ya, Milanta chewable tablet dan Milanta suspensi. Saya juga akan membuat satu produk lagi, yaitu Cetaphil foam cleanser 200 mili. Ini juga sama seperti tadi ya, Bapak Ibu sekalian, kita tinggal isi produk type-nya, kemudian sales price-nya kita isi. Setelah itu juga kita isi sampai ke barcode dan produk teks. Jangan lupa juga nanti fotonya kita sisipkan agar nanti terlihat foto produknya. Karena ini kosmetik, jadi saya produk teksnya diganti dengan kosmetik. Sama, ini kita general information, kemudian kita save. Baik, seperti ini nih ada 3 produk.
Karena tadi saya lupa menyisipkan foto sehingga kita ulangi. Nah, seperti ini untuk foto produk Cetaphil itu sendiri. Nah, ini adalah cara untuk pertama meng-create vendor dan yang kedua kita meng-create database master item. Nah, setelah itu kita akan lanjut membuat purchase order. Kalian kita akan simulasi cara membuat PO di Udo. Langsung ke menu PO, kemudian kita langsung ke orders, kita membuat seperti ini, kemudian kita klik purchase order new, kita di nama vendor, kita ketikkan nama vendor yang hendak kita akan buat PO-nya. Saya akan membuat PO ke Ensoval, kemudian setelah itu kita akan add product, yang saya akan buat PO adalah Milanta chewable tablet, yaitu kuantitinya sebanyak 100 strip. Unit price-nya itu 6.500. Kemudian saya juga akan membuat PO lagi yaitu Milanta suspensi 50 ml. Kuantitinya saya di sini akan isi minimal ordernya yaitu 50. Unit price-nya 8.000. Setelah itu kita klik enter. Kemudian untuk request for quotation ini kita send by email. Kita klik send by email. Kita tunggu beberapa saat. Kemudian akan muncul seperti ini. Kita klik send. Nah, dari RFQ statusnya berubah menjadi RFQ send. Lanjut, ketika kita sudah cek kembali, maka kita akan melakukan konfirmasi order. Nah, seperti ini, kita juga bisa lihat di sebelah kanan, di mana dari RFQ sekarang statusnya berubah menjadi purchase order. Untuk PO ini kita bisa send by email. Ini dengan maksud adalah kita mengirimkan PO ke supplier terkait. Kemudian setelah itu, untuk mengecek apakah PO yang tadi kita create itu sebetulnya sudah tersimpan atau belum di data kita, maka kita akan kembali ke order, kita klik purchase order. Nah, di sini kita bisa lihat ya ada PO tanggal 29 Mei, itu artinya bahwa PO yang tadi kita buat itu sudah sukses. Tinggal selanjutnya akan diproses oleh bagian inventory. Saya juga akan membuat PO baru. Saya akan membuat PO ke Anugrah Parmindo Lestari. Sama seperti tadi kita add produk. Produknya yaitu Cetaphil. Kemudian kita klik. Kemudian kita isi kuantitinya, minimal order kuantitinya. Di sini yaitu 50 botol. Unit price-nya sudah ada 155.000. Kemudian kita langsung send by email sama seperti tadi. Kita klik send. Tunggu beberapa saat, ini statusnya sudah berubah ya menjadi RFQ send. Nah, setelah itu kita cek kembali, lalu kita harus melakukan konfirmasi order agar RFQ ini nanti akan berubah statusnya menjadi purchase order. Nah, sekarang sudah berubah menjadi purchase order. Kemudian kita juga akan send PO by email, ini untuk mengirimkan PO ke vendor kita. Kita juga bisa lihat apakah PO tadi sudah tercreate atau belum. Ini sudah ada ya, bahwa di sini sudah ada 2 PO yang saya buat di tanggal 29 Mei. Artinya PO-nya sudah sukses terekam di database kita. Nah, selanjutnya ini akan diproses oleh tim inventory untuk melakukan receive order tadi. Nah, di sini produknya karena belum ada penerimaan, di sini stock on hand-nya kita bisa lihat ya, ini stock on hand-nya masih kosong. Nanti setelah ada receive order di bagian inventory, stock on hand-nya nanti akan berubah sesuai dengan yaitu saya lupa mengkonfirmasi untuk expected arrival-nya. Ini kita bisa merubah expected arrival-nya karena saya membuat PO tanggal 29 Mei. Expected arrival-nya saya akan ganti menjadi tanggal 31 Mei. Kurang lebih lead time-nya 2 hari ya untuk Milanta ini. Saya berharap tanggal 31 Mei barangnya sudah datang, kemudian kita langsung klik dan kita bisa save, yang mana nanti itu akan saya harapkan datang
Untuk PO ini juga sama, tadi expected arrival-nya terlewat, karena ini sama-sama dibuat tanggal 29 Mei, maka kita akan ganti expected arrival-nya sama seperti Milanta tadi, kita akan ganti menjadi tanggal 31 Mei 2023. Jadi kita mengharapkan obat ini 2 hari kemudian sudah datang dan diterima oleh bagian inventory. Sekian tutorial purchasing di UDU, selanjutnya akan dilanjutkan oleh bagian inventory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, nama saya Sri Rianti. Saya mahasiswa Magister Farmasi Universitas Pancasila. Kali ini dalam kuliah Supply Chain Management, saya tergabung di dalam toko obat Avicenna. Tugas saya adalah sebagai sales, sehingga simulasi hari ini saya akan menjelaskan tentang modul sales pada UDU SOL 16 tentang invoice policy. Sebelum masuk ke simulasi modul sales, saya ingin sedikit menjelaskan tentang modul sales itu sendiri, yaitu modul utama pada UDU karena fungsinya adalah untuk menangani transaksi penjualan, mulai dari membuat penawaran, melihat pesanan yang siap dibuat faktur, sampai melihat pesanan yang telah terkirim. Pada salah satu feature pada modul sales yaitu sales quotation adalah dokumen yang digunakan untuk memberikan penawaran harga kepada pelanggan untuk produk atau layanan yang akan dibeli. Di dalam modul sales ada invoice policy, yaitu suatu aturan yang digunakan untuk menentukan kapan dan bagaimana invoice tersebut harus dibuat dan dibayar dalam suatu proses penjualan ataupun pembelian. Dalam UDU itu sendiri terdapat dua jenis invoice policy, yaitu invoice what order dan invoice what deliver. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Invoice what is order adalah invoice yang dibuat saat pesanan diterima dari pelanggan meskipun barang atau jasa tersebut belum dikirimkan. Sedangkan invoice what is deliver adalah invoice yang dibuat saat barang atau jasa telah dikirimkan kepada pelanggan. Nah, kegunaan lain daripada invoice policy adalah untuk menentukan aturan penagihan. Di dalam UDU ada dua aturan penagihan yang tersedia, yaitu order quantities dan deliver quantities. Order quantities adalah penagihan berdasarkan jumlah yang dipesan atau yang diorder, sedangkan deliver quantities adalah penagihan berdasarkan jumlah kuantiti yang dikirim. Sekarang kita mulai simulasi modul sales pada UDU SOL 16 di toko Avicenna dengan dua simulasi. Simulasi yang pertama, barang ada pesanan dari konsumen, barangnya belum dikirim sehingga kita harus membuatkan invoice order, sedangkan simulasi yang kedua, barang sudah dikirim kepada pelanggan sehingga kita harus membuatkan invoice deliver. Baiklah, kita mulai simulasi pertama. Mula-mula kita pilih dulu sesuai dengan kelompok kita. Base data 016 Magister Farmasi 3 kelompok 1. Kita klik aja. Masih dalam proses. Akan muncul seperti ini. Kita klik kiri atas. Pilih modul sales. Nah, setelah itu tampilannya seperti ini. Ada feature order, to invoice, product, reporting, dan configuration. Untuk simulasi pertama, di mana pelanggan memesan produk pada toko obat Avicenna, tetapi barang tersebut belum dikirim, sehingga kita harus membuat invoice order, maka kita pilih configuration, pilih setting, kemudian kita scroll ke bawah sampai ketemu invoicing policy. Di situ ada dua feature, yaitu invoice what is order dan invoice what is deliver. Karena barangnya belum dikirim, kita pilih invoice what is order, lalu kita save. Kita tunggu sebentar. Nah, ya, kita masih dalam proses, kita tunggu sebentar. Kemudian, karena kita mau membuat dokumen, maka kita klik order, kita pilih quotation, lalu klik new, karena dokumennya baru. Kita akan pilih customer, misalnya di sini ada konsumen 2 yang tinggalnya di Indonesia. Expiration-nya kita pilih tanggal
3 Juni 2023. Kemudian kita pilih produk yang dipesan oleh konsumen tersebut. Di sini ada Milanta Chewy Tape. Pelanggan memesan 5 strip. Sudah terlihat jumlah totalnya adalah Rp44.000. Nah, karena kita ingin mengirim by email, kita klik send by email. Akan muncul seperti ini, kita cek. Nah, ini resipiennya, penerimanya adalah konsumen 2, pengirimnya adalah Avicenna Pharma. Ini PDF-nya, lalu kita klik send. Nah, kita cek kembali, ternyata di sini invoice tersebut sudah terkirim kepada pelanggan, sehingga kita harus confirm. Nah, berarti ini sudah. Sekarang kita create invoice. Kita klik regular invoice, lalu create and view invoice. Nah, akan muncul draft. Kita cek kembali apakah pesanannya sudah betul, yaitu Milanta dengan jumlah 5 strip, totalnya 40.000 dengan teks totalnya menjadi 44.400. Karena sudah sesuai draft ini, maka kita confirm. Kalau sudah, kita send lagi, kita send dulu kepada konsumen yang memesan. Kita cek kembali, dikirim by email kepada konsumen 2 dari Avicenna Pharma. Ini PDF dari invoice-nya, lalu kita send and print. Sedang loading. Ya, ini sudah selesai. Kemudian kita harus meregister payment-nya. Nah, kita pilih pembayarannya lewat bank dengan cara manual, lalu kita create payment. Nah, ini sudah terlihat invoice-nya in payment, berarti simulasi untuk pelanggan yang membayar dengan pelanggan yang memesan barang tetapi belum dikirim sudah selesai. Kita masuk ke simulasi kedua, di mana seorang konsumen memesan obat ke Avicenna Pharma dan obat itu sudah dikirim. Kita akan membuatkan invoice deliver, maka kita pilih configuration, pilih setting, kemudian kita scroll ke bawah sampai ke invoicing policy. Di sini terlihat bahwa yang sudah diklik adalah invoice what is delivered, maka kita tinggal save saja. Kita tunggu beberapa saat, masih loading. Masih loading. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, karena produk itu sudah dikirim, maka kita pilih dulu produk yang dikirim itu apa. Kita pilih Milanta tablet, lalu kita cek pada general information dulu, di mana di invoicing policy kita harus pastikan ada order quantities dan deliver quantities. Karena produk ini sudah dikirim, maka kita pilih deliver quantities. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kembali ke order untuk membuat dokumen. Kita pilih quotation, lalu pilih new, kita pilih customer 2, kemudian expiration-nya di tanggal 6, kemudian IDR ya, payment term-nya 15 hari, add product-nya kita pilih, karena di sini tidak muncul, kita pilih di sini ada Milanta Chewable, kemudian jumlahnya ada 10 strip sehingga muncul 80.000. Kita cek sudah cocok, lalu kita send by email. Setelah diklik, kita lihat benar ya, dikirim ke konsumen 2. Nah, kita send. Nah, kalau sudah di-send, kita cek apakah betul sudah terkirim. Ternyata di sini betul sudah terkirim. Berarti kita confirm. Setelah itu kita meng-create invoice, down payment, pembayarannya harus dengan uang muka, sekitar 50%, kita buat saja. Kemudian kita create and view invoice. Nah, muncul draft seperti ini, betul ya 50%. Maka kita dalam bentuk draft.
lalu kita confirm, lalu send and print. Kita tunggu sebentar, sedang dalam proses. Nah, ini sudah kemuncul ya, dikirim ke konsumen 2 dari Avicenna Pharma. Ini invoice-nya, kemudian kita send and print. Kita tunggu sebentar. Ya, kita cek bahwa sudah dikirim kepada pelanggan melalui email. Kalau sudah, kita masuk ke register payment, pilih bank dengan pembayarannya manual, lalu kita create payment. Nah, akhirnya selesai proses simulasi kedua ketika sudah muncul in payment di customer invoice seperti ini. Terima kasih. Semoga simulasi modul sales hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menjual beberapa produk baru yang sebelumnya belum pernah ada dan membuat PO kepada vendor baru. Di sini saya akan memasukkan data tim inventory dengan memvalidasi data-data yang sudah disampaikan oleh bagian purchase. Pada tahap inventory, kita masuk dulu ke dalam email dan juga mengisi password. Setelah itu kita login dan kita akan masuk ke dalam menu inventory. Di dalam menu inventory tersebut nanti akan terlihat berapa proses yang telah dibuat oleh tim purchase, yaitu receipt dan delivery order. Setelah itu, kita akan melakukan beberapa validasi terkait beberapa permintaan yang telah masuk. Pertama, yaitu kita akan melakukan validasi terhadap PT Anugrah Permindo Lestari. PO tersebut akan kita lakukan validasi, yaitu mengisi dengan permohonan Cetaphil Foam Cleanser 200 ml sebanyak 50, akan kita isi 50. Setelah itu kita akan melakukan validasi data dan akan terlihat administrator menyatakan bahwa pekerjaan tersebut sudah dikerjakan atau drawn selesai. Setelah itu kita akan melakukan tentang validasi dari delivery order. Setelah kita melakukan beberapa delivery order tadi, ada prosesnya. Setelah itu kita memilih untuk memvalidasi dari permintaan dari konsumen, beberapa konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Kita mengisi sesuai dengan pesanan dan kita pastikan stok cukup. Setelah itu kita validasi dan akan dinyatakan selesai atau statusnya done. Setelah semua selesai diproses, akan terlihat proses sudah 0, artinya semua sudah dilakukan oleh tahap inventory. Demikian kami sampaikan, semoga bermanfaat dan akan dilanjutkan oleh kelompok kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Feni Melinda. Saya merupakan mahasiswa di Magister Farmasi Universitas Pancasila. Nah, saya akan melanjutkan terkait modul accounting. Nah, saya merupakan kelompok 1. Nah, di sini saya akan melanjutkan terkait modul accounting. Yang pertama, kita pastikan terlebih dahulu kalau modul accounting itu telah di-download. Jadi sudah ada menu accounting, sudah ada aplikasi accounting.
Nah, di sini ada kita klik modul accounting. Nah, di sini tugas saya itu ada dua, yaitu terkait customer invoice dan vendor bills. Nah, apa bedanya? Yang pertama itu customer invoice. Jadi kalau customer invoice ini merupakan pembayaran yang dilakukan oleh customer kepada kita. Nah, jadi nanti dia akan mencatat dan mengirimkan bukti pembayaran dari customer. Sedangkan kalau vendor bills itu merupakan pembayaran yang dilakukan, yang kita lakukan kepada pemasok atau kepada vendor. Nah, kemudian buktinya juga dapat kita kirimkan kepada vendor atau kepada pemasok yang bekerja sama dengan kita. Nah, langsung saja pertama itu kita masuk ke customer invoice. Nah, pertama kita klik terlebih dahulu customer invoice. Nah, nah ini ada beberapa customer. Nah, ada yang belum beberapa customer yang belum bayar. Nah, kita langsung saja ke konsumen 0. Kemudian ada konsumen 1 dan konsumen 3 dan konsumen 1 untuk yang belum bayar. Nah, di sini kita langsung klik saja konsumen 1 karena dia statusnya ini not paid, artinya belum bayar. Nah, di sini kita akan mengganti status dari not paid menjadi paid karena customernya sudah melakukan pembayaran. Kita klik konsumen 1. Nah, di sini ada masih draft. Kemudian kita lakukan konfirmasi. Nah, dari konsumen 1 itu dia membeli mie Lanta sebanyak 1 strip ya, 1 strip senilai dengan harga 8.800. Nah, kemudian lalu kita klik register payment. Nah, kemudian kita ganti menjadi cash. Jadi customernya bayar dengan cash dan payment methodnya adalah manual. Kemudian kita create payment. Nah, di sini statusnya itu sudah berubah dari not paid menjadi in payment. Artinya customer ini sudah melakukan pembayaran sebesar 8.800. Nah, bukti pembayaran ini bisa kita print. Nah, bisa kita print dan kirimkan ke konsumen atau customer. Nah, kita klik send and print. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini bisa dikirim lewat email atau lewat pos. Nah, di sini kita pilih pengiriman bukti pembayaran melalui email kepada konsumen 1. Nah, kemudian send and print. Nah, nanti sudah terdownload. Itu menjadi arsip untuk kita dan bukti pembayarannya juga sudah terkirim melalui email kepada customer. Nah, kemudian kita kembali lagi. Nah, di sini sudah berubah. Tadi kan konsumen satunya sudah berubah dari yang not paid menjadi
in payment. Jadi sudah dilakukan pembayaran. Nah, kemudian kita lakukan ke konsumen 0 di sini. Dia melakukan pembayaran harusnya kemarin. Nah, lakukan register payment sama seperti tadi. Di sini dia melakukan cash, create manual. Nah, di sini statusnya sudah in payment. Jadi, konsumen ini melakukan pembelian Milanta juga seharga 8.880, kemudian dibayarkan secara manual dan cash. Kemudian kita dapat send dan print bukti pembayarannya. Klik send dan print. Seperti itu. Ini untuk modul accounting bagian customer payment. Lalu, kita cek terlebih dahulu. Nah, statusnya sudah berubah dari not paid menjadi in payment. Nah, kemudian ini, pada konsumen 2, itu juga melakukan pembelian, dia melakukan pembelian dan payment. Konsumen 3 dan konsumen 1. Nah, pada konsumen 3 ini dia melakukan pembelian Milanta sebanyak 2 strip satu stripnya seharga 8.000. Nah, dia membeli 2 strip 16.000 dengan pajaknya 1.760 sehingga totalnya adalah 17.760. Nah, kemudian kita lakukan konfirmasi, kemudian kita register payment. Nah, kita klik dilakukan secara cash dan manual. Kita create payment. Nah, sudah berubah statusnya dari not paid menjadi in payment. Kemudian kita lakukan send and print. Jadi kita kirimkan bukti pembayaran kepada customer. Kita tunggu beberapa saat. Nah, sini statusnya sudah berubah menjadi in payment. Selanjutnya itu konsumen 1. Konsumen 1 juga kita lakukan konfirmasi. Dia membeli Milanta sebanyak 3 strip senilai 26.640. Kemudian kita register payment. Lalu dilakukan secara transfer. Dia dilakukan secara cash dan manual. Kita create, kemudian dia statusnya sudah berubah. Nah, seperti itu untuk modul accounting bagian customer. Jadi kita melakukan pengiriman bukti bahwa customer sudah melakukan pembayaran. Nah, selanjutnya itu terkait vendor bills. Jadi tugas kedua yang akan saya lakukan yaitu terkait vendor bills. Apa itu vendor bills? Kalau vendor bills itu pembayaran yang kita lakukan kepada vendor atau pemasok sesuai dengan tagihan yang datang ke kita. Lalu mengirimkan bukti yang telah kita kirimkan itu ke vendor yang bekerja sama dengan kita. Nah, kemudian kita klik vendor bills. Vendor bills yaitu ada 2 bills yang harus kita validasi. Kemudian kita klik yang ada di sini.
Nah, statusnya seperti ini ya, bahwa ada dua bills dari APL dan Ensepal yang memang belum kita bayar. Nah, pertama kita akan klik terlebih dahulu untuk yang APL. Nah, setelah ini sesuai dengan PO dan receive order yang sudah diterima oleh bagian inventory. Kemudian untuk billing date-nya saya akan ambil hari ini, yaitu tanggal 2 Juni tahun 2023. Nah, setelah ini kita pastikan bahwa semuanya itu sudah sesuai, lalu kita akan melakukan konfirmasi. Nah, setelah konfirmasi, kita lihat tadi dari draft di sini berubah menjadi post. Kemudian kita akan melakukan register payment. Nah, di sini kita pakai bank, ini juga amount-nya sudah sesuai dengan PO-nya, yaitu 8.600.000. Kemudian ini manual, receive bank account-nya saya isi Mandiri. Klik account number-nya saya isi asal dulu ya. Ini account holdernya yaitu Anugrah Parmindo Lestari. Sama ini currency-nya kita pakai IDR. Kemudian kita save and close. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan melakukan create payment. Oke, ini statusnya sudah in payment. Artinya bahwa ini sudah selesai kita lakukan pembayaran ke vendor. Namun karena pembayaran ini kita harus rekonsiliasi dengan bank, mungkin itu akan dilakukan selanjutnya. Kita lihat di bills ini tadi sudah berubah ya, dari notepad sekarang statusnya menjadi in payment. Kemudian kita akan melakukan payment juga ke PT satunya lagi, yaitu PT Ensepal. Ini juga sama ya, kita cek kesesuaiannya. Kemudian kita lakukan confirm. Oh, maaf. Ini bill date-nya saya isi hari ini juga, tanggal 2 Juni tahun 2022. Baru kita lakukan konfirmasi. Ini berubah ya, dari draft menjadi post. Kemudian kita lakukan register payment. Ini sama seperti tadi. Receipt banknya saya isi Bank Mandiri juga. Account number-nya ini atas nama PT Ensepal Mega Trading. Kemudian currency-nya jangan lupa diisi rupiah ya, atau IDR. Kemudian kita save. Oke, kita kemudian klik create payment. Nah, seperti ini juga sama. Kita pastikan bahwa apakah ini sudah proses pembayaran atau belum. Kita bisa klik vendors, kemudian kita lihat bills. Seperti ini ya, tadi statusnya sudah berubah. Yang tadinya notepad sekarang menjadi in payment. Sekian untuk simulasi billing vendor. Terima kasih. Nah, tadi sudah dijelaskan beberapa modul yang ada di Odoo dan diterapkan di toko obat Avicenna. Nah, sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.